Halo guys, bertemu kita di Studio Mana Movie yang tentunya merangkum film-film menarik. Pada kesempatan ini, kita akan merangkum alur cerita Real Steel 2011 yang disutradarai oleh Shawn Levy dengan genre sci-fi yang diterbitkan pada 7 Oktober 2011. Film ini menceritakan tentang seorang mantan petinju bernama Charlie Kenton. Ya, Charlie Kenton. Ia memiliki robot yang dapat dikendalikan manusia agar bisa bertarung. Charlie menggunakan robot sebagai mata pencahariannya sekarang untuk mengikuti kejuaraan World Boxing Robot. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Berawal dari Charlie Kenton. Ia adalah seorang mantan petinju. Ia memiliki robot yang dapat ia kemudikan untuk bertarung yang bernama Aimbus. Pagi itu Charlie pergi karena akan melakukan arena pertarungan dengan banteng yang diundang oleh Ricky, seorang pembawa acara di pertarungan banteng ambasador. Ia bertaruh di sana jika robotnya menang melawan banteng milik Ricky, ia akan memberikan uang sebesar $20,000. Tapi sebaliknya, jika ia kalah, ia akan membayar Ricky. Tanpa pikir panjang, Charlie pun mengiyakannya. Awal pertarungan robot Charlie menguasai lapangan, dan Charlie sangat yakin ia akan memenangkan pertarungannya. Dan saat ia lengah, ternyata banteng menyeruduk robot Charlie, sehingga mengalami kerusakan dan akhirnya ia kalah. Charlie pun bergegas pergi dan meninggalkan lapangan tanpa sepengetahuan Ricky, karena ia tidak memiliki uang sebesar yang dia pertaruhkan. Ketika ia akan pergi dan masuk ke dalam truknya memasukkan robotnya, ia didatangi oleh dua orang pria. Dan Charlie sontak memukulnya karena ia tidak mau membayar taruhan. Ternyata itu adalah seorang pengacara dari Debra. Ya, Debra. Ia adalah adik dari mantan istri Charlie yang sudah meninggal. Pengacara tersebut diutus untuk membawa Charlie menghadiri persidangan hak asuh anaknya yang bernama Max. Hari itu juga Charlie bergegas menuju persidangan, bertemu dengan Debra dan suaminya Marvin. Awalnya Charlie mempertahankan hak asuhnya, tapi saat itu Marvin mendatangi Charlie untuk membujuk agar hak asuh berada di tangan Debra. Charlie pun membuat kesepakatan kalau ia diberi $100,000 ia akan menyetujuinya. Dan Marvin pun setuju dan membuat kesepakatan Max akan dititipkan terlebih dahulu kepada Charlie sampai tanggal 27 Agustus. Saat itu Charlie diberi $50,000 terlebih dahulu dan sisanya setelah tanggal 27 Agustus, seperti yang disepakatinya. Sidang pun selesai dan Charlie bergegas menuju ke kediaman pacarnya dengan Max untuk membeli robot baru. Singkat cerita, Charlie pun sudah sampai di tempat Caroline, pacarnya, dan dia membeli robot barunya. Betapa terkejutnya Charlie melihat robot barunya yang sangat indah, dan itu bernama Noisy Boy. Disinilah petualangan Charlie dan Max dimulai. Tidak menunggu waktu lama, Charlie pun segera bergegas membawa robot barunya untuk bertaruh ke arena tarung robot. Dan setibanya di sana, ia bertaruh $50,000. Dan Noisy Boy pun bertarung melawan Midas. Di arena pertarungan robot, Charlie sangat agresif dan tidak memberi celah untuk lawan. Charlie pun sangat yakin akan memenangkan pertaruhan itu. Ternyata pihak lawan memanfaatkan kelengahan Charlie dan membalikan keadaan. Dan Noisy Boy pun kalah. Charlie pun sangat menyesal dengan kekalahannya.
Max pun kesal pada Charlie karena melakukan sesuatu hal tanpa diperhitungkan. Malam itu pun Charlie menuju gudang pembuangan robot untuk mencuri suku cadang yang akan dipergunakan untuk memperbaiki robotnya. Ia pun pergi dengan Max, anaknya. Setibanya di gudang robot, ia dan Max mencari suku cadang. Saat itu, keadaan sedang hujan dan gelap gulita. Max pun tanpa memperhatikan jalan, ia pun terperosok ke pembuangan air. Dan untungnya ia tersangkut. Ia pun dapat diselamatkan Charlie. Saat Max bangkit, ia melihat ternyata ia tersangkut oleh tangan robot. Dan ia pun menggalinya dan membawanya ke truk. Saat itu pun Charlie dan Max membawa robot itu ke Caroline, pacarnya Charlie, untuk memperbaikinya. Saat sampai di tempat Caroline, Charlie berniat akan memperbaiki Noisy Boy, tetapi Caroline tidak menyanggupinya. Lalu Max meminta Caroline untuk memeriksa robot temuannya. Dan ternyata robotnya masih berfungsi dengan baik. Max pun sangat senang. Berhari-hari Max pun memperhatikan robotnya. Saat ia membersihkan robotnya, ternyata nama robot tersebut dan Max menyebutnya robot temuannya dengan nama Atom. Dengan kejeniusan Max, bangkai robot yang sebelumnya yang rusak, ia masukkan ke dalam bagian robot Atom, sehingga Atom dapat berfungsi dengan baik. Singkat cerita, Max mengajak Charlie untuk mencoba robotnya ke arena tarung. Tapi Charlie pun mengacuhkannya. Max pun mengajak Charlie terus-menerus, sehingga Charlie pun mengajaknya ke arena tarung robot. Setibanya di arena tarung, Max bertaruh $1.000. Dan Charlie pun melarangnya, tapi Max sudah menyetujuinya. Pertarungan pun dimulai. Sorak-sorai penonton pun menghiasi lapangan tempur. Charlie sangat pesimis robot Max akan menang di arena pertarungan. Di awal pertarungan, Atom diserang habis-habisan oleh musuh. Tapi keadaan berbalik. Ternyata robot Max dapat memenangkan pertarungan. Max pun mengikuti pertarungan lainnya dan ia selalu memenangkan pertarungannya dan mendapatkan taruhan yang banyak. Lagi dan lagi, Max memenangkan pertarungan hingga banyak pemberitaan tentang robotnya. Dengan kemenangan Max dalam setiap pertarungan, Max pun merencanakan akan mengikuti kejuaraan robot resmi. Tetapi saat itu Max dijemput oleh Debra dan Marvin untuk mengambil Max dari Charlie karena perjanjian yang sebelumnya yang telah Charlie dan Marvin sepakati di pengadilan tentang hak asuh anak. Marvin pun memberikan sisa uang kesepakatan pada Charlie, tetapi Charlie menolaknya karena sudah merasa dekat dengan Max. Dan akhirnya Max pun dibawa pergi oleh Debra dan Marvin. Charlie pun merasa kehilangan Max dan menjumpai kekasihnya Caroline. Charlie pun menceritakan kejadian tentang kesepakatan yang ia buat di pengadilan. Charlie pun memberi nasihat kepada Charlie untuk menjemput Max dan meminta izin pada Debra untuk mengabulkan keinginan Max untuk mengikuti pertarungan robot resmi. Dan singkatnya Debra pun mengizinkan, tapi hanya 1 malam. Charlie pun mengiyakan dan segera bergegas dengan Max untuk menuju ke tempat pertarungan robot. Hingga akhirnya pertarungan antara robot Atom dan Zeus pun akan dimulai. Pemberitaan pun menyebar luas karena Atom hanyalah robot biasa, sedangkan Zeus adalah robot petarung yang selalu menang di setiap kejuaraan. Pertarungan pun segera akan dimulai. Penonton menyambutnya dengan teriakan. Pertarungan pun dimulai.
Di sana Atom disikat habis oleh Zeus. Zeus menyerang Atom secara bertubi-tubi dan tidak memberi kesempatan untuk menyerang sehingga Atom rusak parah. Begitu juga ronde selanjutnya. Saat waktu break, pertarungan Charlie dan Max pun berdiskusi. Karena tidak memungkinkan untuk menang di situ. Atom tidak berfungsi dan tidak dapat digerakkan dengan mode suara. Charlie pun merubahnya dengan mode gerakan yang dimana robot dapat bergerak dengan sensor yang digerakkan oleh tangan Charlie. Atom pun masih kalah kelak oleh Zeus dan diserang habis-habisan. Ternyata dengan Zeus menyerang bertubi-tubi itu membuat Zeus kehabisan daya. Di situ Charlie memanfaatkannya untuk menyerang balik dan tak disangka Atom pun dapat menyerang Zeus. Penonton pun bersorak-sorai. Zeus pun menyerang Atom kembali hingga akhirnya Zeus kehabisan tenaga. Di sini Atom membalikan keadaan dan menyerang balik secara bertubi-tubi. Dan saat akan menghabisi Zeus, waktu ronde 5 pun selesai. Penonton memberi sorak-sorai pada Atom. Dan saat pengumuman kemenangan ternyata Atom kalah. Tetapi penonton memberi sorak-sorai pada Atom yang dapat melawan Zeus dengan tepukan yang sangat meriah. Dan film pun selesai. Oke guys, thank you for watching. Begitulah tadi ringkasan cerita film Real Steel 2011. Lihat juga film aslinya ya, biar seru. Jangan lupa bahagia. Ceriakan hari ini. Sampai berjumpa lagi. Thank you.